Heboh, ibarat bunga yang layu sebelum sempat merekah, nisan kecil milik mendiang Nizam. Seolah kini menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat perih dan mendera air mata. Di saat raga mungil itu sudah tenang di pelukan bumi, kini agaknya badai ketidakadilan itu justru kian menderu kencang. Bagaimana tidak pemirsa? Setelah sang ibu tiri dituding sebagai dalang di balik luka-luka di tubuhnya, kini giliran sang ayah kandung yang diseret ke ranah hukum oleh Lisnawati, ibu kandung Nizam sendiri. Lantas, apakah yang dilaporkan Lisnawati, ibu kandung Nizam? Benarkah ada sebuah pembiaran yang teramat keji di balik detik-detik hembusan napas terakhir sang bocah? Dan lalu benarkah ada kalimat dingin yang tega diucapkan sang ayah saat melihat tubuh buah hatinya penuh lemah tak berdaya dengan lebam dan luka bakar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya atau masih terkait langkah mengejutkan yang diambil Lisnawati, ibu kandung Nizam, kemarin, atau di saat publik mungkin masih sedih, haru, dan teriris hatinya dengan hilangnya nyawa seorang bocah bernama Nizam yang diduga meninggal setelah alami penyiksaan sadis. Diduga dilakukan oleh ibu tirinya di Sukabumi, Jawa Barat. Langkah gontai Lisnawati, ibunda mendiang Nizam, bersama kuasa hukumnya kini tertuju pada Polres Sukabumi dengan satu tujuan pasti, yaitu keadilan. Bak disambar petir di siang bolong, Lisnawati tak kuasa menahan pedih saat menduga adanya peran sang mantan suami berinisial AS dalam tragedi ini. Maka dari itu, sang ayah pun dilaporkan atas dugaan penelantaran anak yang diduga dilakukannya. Lisnawati pun bercerita sedikit bahwa dirinya pernah mendapati sikap AS yang dinilainya enggan membawa anaknya ke rumah sakit dengan dalih kesibukan. Padahal hal itu bertepatan dengan tubuh Nizam yang diduga sudah dipenuhi luka lebam dan bekas luka bakar. Selain itu, sikap yang teramat parah juga diceritakannya terjadi manakala sebuah kalimat yang mengiris hati sempat terlontar, bahwa jika Nizam meninggal, AS menyuruhnya untuk mengikhlaskan saja. Sekali lagi dari awal bahwa klien kami seorang ibu yang kehilangan anaknya. Artinya bahwa dia melapor sebagai korban yang telah kehilangan anaknya. Jadi patut diduga adanya kelalaian dan pembiaran di sini. Maka klien kami menguasakan kepada kami untuk melapor saudara AS. Yang kita bingung bahwa kan ada perubahan fisik, misalkan kayak kalian ya punya anak, kita semua juga punya anak. Misalkan kita ketemu pagi anak kita, totonya sore anak kita ada perubahan fisik, fisiknya apa? Misalkan, jatuh, luka atau gimana? Kita kan pasti tanya, tuh kenapa lukanya? Gitu loh, kenapa jatuh atau main bola atau main sepeda? Nah ini kenapa pembiarannya terlalu lama? Gitu loh, ini pembiaran terlalu lama. Nah, artinya bahwa kemarin ketika diminta dibawa ke rumah sakit, dia jawabnya apa? Belum ada waktu, masih sibuk. Belum ada waktu, masih sibuk. Nah ini dia, kan ada pembiaran, itu pasalnya gimana, coba dijelaskan. Nah, pasalnya disebutkan yang kita laporkan itu pasal 76B, junto pasal 77B. Nah disitulah pembiaran, bahkan baru dibawa ke rumah sakit besoknya, padahal dilihat ada luka lebam, luka bakar. Disitulah pembiarannya, dan ibunya sudah sampaikan kenapa nggak langsung dibawa ke rumah sakit, hingga menyebabkan si anak meninggal dunia. Masih dalam kehadirannya ke Polres Sukabumi, Senin 23 Februari kemarin, agaknya tabir kegelapan ini memang seolah sengaja ditenun selama waktu yang relatif lama. Lisnawati sang ibu kandung juga menceritakan,
Selama beberapa waktu belakangan ini ia memang merasakan sebuah kejanggalan, terutama terkait sang buah hati yang disebutkan mengidap penyakit leukemia. Sebuah narasi yang diduga kuat dibangun hanyalah sebagai topeng untuk menutupi jejak kekejaman yang dialami sang bocah. Sang ibu kandung juga bercerita bahwa ia masih ingat betul mengantarkan anaknya ke pesantren. Kini tak pernah ada menyangka jika itu adalah hari terakhir perpisahan dengan sang buah hati. Bu, berarti udah berapa lama Bu gak ketemu sama anak itu? Ada 4 tahunan. Dan terakhir komunikasi 4 tahun yang lalu nggak ada komunikasi sama sekali. Alasannya emang dibatas-batasi sama ayahnya. Saya yang antar ke pesantren. Cuma ngantar doang. Di 4 tahun yang lalu itu. Di 4 tahun yang Gini, kata ibu tirinya mah. kalau menurut Ibu? Menurut saya ada kejanggalan. Sementara itu pemirsa, sebelumnya atau beberapa waktu setelah kepergian sang anak, secara eksklusif kepada tim intens investigasi, Lisnawati sempat menumpahkan segala duka dan rasa bersalahnya. Menurutnya, jika saja waktu bisa diputar kembali, ia hanya ingin memeluk Nizam dan melihat wajahnya sekali lagi. Ya sakitnya pasti sakit, benar-benar sakit gitu ya. Pastilah seorang ibu gimana. Enggak, anak kedua ya. Adiknya, kakaknya, beda suami. Itu saya benar-benar sangat sakit, sangat gimana, pengen kalau bisa mah ya gitu. Ikut geram gitu. Pengen sampaikan ke akar-akarnya setuntas-tuntasnya, pengen keadilan yang benar-benar keadilan buat anak saya gitu. Biar anak saya tenang di sana. Bisa hukuman mati juga kalau bisa mah. Itu kan gak tergantikan, anak saya bisa kembali lagi. Heboh aksi tak terduga yang akhirnya kini diambil sang ibu kandung. Lantas, seperti apa pembelaan dari pihak keluarga ayah kandung Nizam saat dituduh melakukan penelantaran keji? Benarkah pihak keluarga tak terima dengan tudingan ini? Ibarat benang yang kian kusut. Perselisihan antara ibu kandung dan keluarga ayah kandung Nizam kini justru kian meruncing. Pasalnya di tengah perjuangan Lisnawati mencari keadilan, kakek dari mendiang Nizam akhirnya muncul dan memberikan pembelaan menohok. Baginya, pelaporan terhadap sang ayah kandung dianggap sebagai langkah yang bisa mengaburkan fokus utama. Sang kakek juga meminta agar Lisnawati tetap fokus pada laporan terhadap sang ibu tiri yang diduga kuat sebagai pelaku utama kekerasan. Ia pun mempertanyakan tuduhan penelantaran karena merasa selama ini pihak keluarga ayahlah yang merawat dan menjaga Nizam. Ya kalau saya pribadi ya sebetulnya tidak terlalu ini ya, karena dasarnya untuk mengadukan itu dari apa kan saya juga kurang tahu ya. Kurang tahu. Ya kalau memang misalkan dari pihak istri, mantan istrinya itu ada yang ganjalan, itu mungkin saja lah. Yang penting untuk saat ini saya sebetulnya pengennya itu fokus dulu satu persatu aja dulu lah ya. Kepingin saya itu fokus satu persatu aja dulu. Nanti setelah misalkan ini selesai permasalahan ini, itu baru yang ke selanjutnya gitu. Ya harapan saya permasalahan ini jangan dulu ngawur kemana-mana. Harapan saya pribadi ya, gitu. Jadi alangkah baiknya kita fokus untuk menyelesaikan permasalahan ini dan sampai terungkap siapa sih pelakunya, gitu. Jadi kalau memang misalkan nanti ada hal-hal yang lain untuk saling melaporkan, karena saya juga tidak tahu apa yang mau dilaporkannya, saya jujur aja saya nggak. Nah kalau masalah melantarkan ya, yang saya tahu anaknya itu kan diurus di sini, ya. Bahkan
saya juga ikut memasukin ke pesantren. Kalau dimasukin ke pesantren kita bukan melantarkan ya. Kan saya yang memasukin ke pesantren itu dikarenakan justru untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Dikarenakan melihat ibu tirinya sama bapaknya itu sering cekcok lah itu. Walaupun begitu pemirsa, bagi sang kakek, setiap detik yang berlalu terasa sangat berharga untuk melihat sang pelaku utama mendekam di balik jeruji besi. Ia berharap besar agar pihak kepolisian segera menaikkan status ibu tiri Nizam menjadi tersangka. Sebuah harapan yang ia gantungkan setinggi langit, agar perjuangannya mencari keadilan bagi sang cucu tidak berakhir sia-sia. Kini, ia hanya bisa menanti dengan doa agar tabir gelap yang menyelimuti kematian Nizam segera tersingkap sepenuhnya. Ya, harapan saya mudah-mudahan itu besok udah ada informasi ya. Informasi, dan kalau memang benar itu ibu tirinya sudah menjadikan tersangka, ya saya merasa bersyukurlah. Jadi saya tidak sia-sia bekerja ini membantu cucu saya yang meninggal itu. Saya akan berjuang kan, mondar-mandir sambil nggak bisa tidur kan. Ini Heboh sikap dari kakek Nizam. Lantas, seperti apa tangisan histeris Ashanti saat membayangkan penderitaan yang dialami Nizam sebelum menghembuskan napas terakhir? Dan pesan tajam apa yang dikirimkan Kimberly Rider untuk para orang tua di luar sana agar tragedi serupa tak kembali terulang? Tragedi yang menimpa malaikat kecil bernama Nizam ini nyatanya tak hanya menyisakan luka bagi keluarga, namun juga menggetarkan hati para pesohor negeri. Salah satunya adalah Ashanti, yang tak kuasa membendung air mata saat mendengar betapa kejamnya perlakuan yang diterima Nizam. Sebagai seorang ibu, Ashanti seolah merasakan sayatan pedih yang dialami Lisnawati. Kepergian Nizam dengan cara yang tragis ini menjadi tamparan keras bagi nurani siapapun yang mendengarnya. Ya Allah, ya aku nggak tahu cerita aslinya seperti apa. Tapi kalau memang berdasarkan cerita yang beredar di sosial media, kalau memang tentang dikasih minum air mendidih, aku kemarin seharian nangisin lihat di sosmed sampai aku nggak live. Sampai kata Mas Hana, live buruan kerja, nggak bisa, aku lemes, aku bilang. Jadinya aku nggak live tuh malam gara-gara aku sedih banget, bener-bener kayak ya karena kita dikasih lihat video pas lagi detik-detik mau mengembuskan napas terakhir. Di situ aku bener-bener kayak kalau kamu emang sejahat itu, kamu bukan manusia. Makanya kalau penjara doang kayaknya sih, ya mudah-mudahan yang di penjara dengar berita dia masuk, kasih hal yang sama baru setimpal. Setali tiga uang dengan Ashanti, aktris Kimberly Rider pun turut menyuarakan kegeramannya. Baginya, kasus ini bukan sekadar berita kriminal biasa, melainkan sebuah peringatan penting bagi setiap orang tua untuk lebih peka dan menjaga buah hati mereka dari tangan-tangan yang tak bertanggung jawab. Dukungan dari para selebriti ini seolah menjadi bukti bahwa Nizam tidak sendirian, dan publik akan terus mengawal kasus ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan. Ya, sebagai ibu pastinya sedih banget ya melihat atau mendengar ada kejadian-kejadian seperti itu, karena ada banyak banget orang-orang di luar sana yang pengen punya anak, ya kan, tapi nggak dikasih-kasih. Berjuang banget untuk punya anak gitu loh, dan melihat anak tuh sebagai blessing yang sangat besar dari yang lo kayak gitu. Aduh, itu serem sih kalau dari ibu tirinya. Gimana ya, lu jangan nikah sama yang punya anak deh kalau kayak gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terusi Intens Investigasi dan pastikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, share,
dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.